Hei sahabat Mentari Kisah, apa kabar kalian hari ini? Semoga hati kalian cerah dan penuh semangat. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar yang bagus, dan subscribe ke channel Podcast Mentari Kisah agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif selanjutnya. Nah, sekarang tutup matamu sebentar dan bayangkan, langit berwarna jingga kemerahan, matahari sedang duduk di ufuk barat. Angin pasir halus bertiup lembut, membawa kehangatan sore yang menyenangkan. Di tengah padang tandus ada sebuah kemah besar terbuat dari kain putih terang. Di dalamnya, lampu minyak bersinar lembut membuat bayangan bergerak-gerak di dinding kain. Itu rumah Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang dikenal sebagai bapak para nabi. Hari ini, kita akan menyimak perjumpaan Nabi Ibrahim dengan tamu-tamu misterius yang datang di waktu senja. Kisah ini juga akan membawa kabar penting untuk keponakannya, Nabi Lut alaihi salam yang sedang berdakwah di kota Sodom. Kabar itu akan mengubah segalanya. Siapkan hatimu teman-teman, karena kisah hari ini penuh dengan keramahan, ujian, dan keputusan yang sangat besar. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Dalam beberapa saat, hidangan istimewa sudah tersaji di hadapan mereka. Nabi Ibrahim membawa daging anak sapi yang telah dipanggang dengan sempurna. Aroma daging panggang yang harum menyebar di seluruh ruangan kemah. Ada juga roti yang baru, madu yang manis, dan air dingin untuk minum. Semuanya adalah makanan terbaik yang dimiliki Nabi Ibrahim, makanan yang biasanya disimpan untuk tamu-tamu yang sangat dihormati. Beliau menyajikan semuanya dengan penuh kasih sayang, berharap para tamu itu akan merasa diterima dengan baik. Namun, hal yang aneh terjadi. Para tamu itu tidak menyentuh makanan sama sekali. Mereka hanya memandang hidangan itu dengan senyuman yang tenang dan damai. Nabi Ibrahim melihat ini dan hatinya mulai berdetak cemas. Di zamannya, ketika seorang tamu menolak untuk makan, itu bisa berarti banyak hal. Mungkin mereka marah, atau mungkin mereka membawa berita buruk. Melihat kekhawatiran di wajah Nabi Ibrahim, para tamu itu segera memecah keheningan. Mereka berbicara dengan suara yang lembut dan menenangkan. Mereka adalah para malaikat, diutus oleh Allah. Mereka datang membawa kabar penting kepada Nabi Ibrahim. Mendengar ini, Nabi Ibrahim merasa lega, tetapi juga takjub. Beliau tahu bahwa kedatangan para malaikat ini berarti ada sesuatu yang sangat penting akan terjadi. Nabi Lut menyiapkan makanan terbaik untuk para tamu itu. Beliau memberikan roti, air, dan buah-buahan dengan penuh kasih sayang. Keluarga Nabi Lut duduk bersama para tamu itu, dan hati beliau sedikit tenang. Tetapi keburukan penduduk Sodom tidak bisa dihentikan. Mereka melihat pemuda-pemuda asing itu masuk ke rumah Nabi Lut, dan rasa ingin tahu yang jahat mendorong mereka untuk datang ke rumah itu. Satu persatu, mereka berkumpul di depan rumah Nabi Lut dengan niat yang sangat buruk. Suara mereka terdengar sangat menakutkan. Nabi Lut keluar dari rumahnya, mencoba menghadapi mereka sendiri. Beliau berdiri di depan pintu rumahnya melindungi tamu-tamu itu. Beliau mengingatkan mereka akan Allah dan memohon mereka untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ketika Nabi Lut sedang berdiri di depan pintu rumahnya, tiba-tiba para malaikat itu keluar dari rumah. Mereka memperlihatkan bahwa mereka bukan pemuda biasa, tetapi adalah para malaikat yang diutus oleh Allah. Cahaya yang terang bersinar dari mereka, dan kaum Sodom merasa sangat takut dan gentar. Para malaikat itu berbicara kepada Nabi Lut dengan suara yang penuh kasih sayang. Mereka adalah utusan Allah, dan mereka datang untuk menyelamatkan beliau dan keluarganya yang beriman. Azab Allah akan diturunkan kepada kaum itu pada fajar. Mereka akan mengalami hukuman yang sangat berat karena perbuatan-perbuatan mereka yang buruk dan karena mereka menolak nasihat-nasihat yang baik dari Allah. Malaikat itu kemudian memberikan perintah yang sangat penting kepada Nabi Lut. Pada tengah malam, beliau harus mengambil keluarganya yang beriman dan meninggalkan kota itu.
Beliau harus membawa mereka keluar dari Sodom dengan cepat dan jangan sekali-sekali menoleh ke belakang, bagaimanapun suara yang didengarnya. Beliau tidak boleh melihat istri yang tidak beriman itu saat pergi. Jangan menolak. Saat langit mulai berubah warna, dari gelap menjadi biru lembayung, para malaikat yang diberi tugas oleh Allah mulai menurunkan azab. Langit terasa berat, angin mulai bertiup dengan sangat kuat. Tiba-tiba ada gemuruh yang sangat keras dari langit. Batu-batu panas mulai jatuh dari langit, seperti hujan yang mengerikan. Setiap batu yang jatuh membuat ledakan dan kehancuran dimanapun batu itu mendarat. Rumah-rumah runtuh, jalan-jalan pecah, dan suasana kota menjadi sangat kacau. Penduduk kota itu merasa sangat panik dan mencoba berlari, tetapi mereka tidak tahu kemana harus pergi. Kota Sodom yang indah dan megah perlahan-lahan berubah menjadi reruntuhan. Di tempat yang jauh dari kota itu, Nabi Lut dan keluarganya terus berjalan menjauh dari kerusakan. Mereka dapat mendengarkan suara-suara mengerikan dari kota itu, tetapi mereka tidak menoleh ke belakang. Nabi Lut memimpin keluarganya dengan kokoh dan penuh kepercayaan kepada Allah. Ketika fajar benar-benar tiba, Nabi Lut akhirnya berhenti dan menoleh ke belakang setelah menjauh cukup jauh. Kota itu sudah tidak lagi terlihat seperti yang dulu. Yang tertinggal hanyalah reruntuhan dan debu. Nabi Lut merasa sangat sedih melihat keadaan itu, tetapi beliau juga merasa lega karena keluarganya yang beriman telah selamat.